Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa, seluruh pendengar radio Perkasa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini, tepat di hari ke-8 Ramadan, di hari Minggu 10 April 2022, kita hadir kembali menemani Anda di program Zona Islami Spesial Ramadan yang hadir setiap bulan Ramadan setiap jam setengah 5 sore sampai menjelang berbuka puasa. Sore hari ini kita akan mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad An-Muhsin yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak kajian kitab hadis Arba'in Nawawi yang akan diampu langsung oleh Kiai Muhammad An-Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri dan seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai kepada pembahasan hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashir An Abi Hurairah. Hadis yang ke-10 An Abi Hurairah, diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah ta'ala niku zat yang thayyib. Makna thayyib adalah munazzahun anin naqais. Allah bersih dari sifat kurang. Sesungguhnya Allah ta'ala itu thayyib. Makna thayyib adalah munazzahun anin naqais. Allah itu bersih, terbebas dari sifat-sifat yang kurang. Wa muqaddasun anil afat wal uyub. Allah disucikan dari hal aib-aib yang tidak pantas pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala thayyib artinya Allah disucikan, dibersihkan dari sifat kurang. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Makna thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, maknanya al-halal. Allah tidak menerima kecuali yang halal. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang ditujukan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, para utusan, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para utusan, makanlah kalian semua
dari makanan-makanan yang thayyibat, yang halal. Wa'malu sholihan, beramalah dengan amal-amal yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian semua dari sebagian rizki yang halal yang aku berikan kepada kalian semua. Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada seorang lelaki. Lelaki itu yutilus safar, memperpanjang perjalanan, mungkin perjalanan haji, umroh, atau perjalanan jihad atau silaturahim. Kemudian asy'asa, yang rambutnya itu kumal, asy'asa, rambutnya kumal, aghbaro, yang berdebu, yang kotor dengan debu. Maknanya ini menunjukkan secara penampilan laki-laki tersebut orang yang ahli ibadah secara penampilan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, yamuddu yadaihi ilas sama, yang mana laki-laki yang sedang ibadah, rambutnya kumal, berdebu, yang secara kelihatan menampakkan kalau dia itu orang yang ahli ibadah, orang zuhud, dia lagi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Kata Nabi, cuman orang tersebut meskipun kelihatannya ahli ibadah, orang yang kelihatannya zuhud, tetapi apa yang dimakan itu barang yang haram, apa yang diminum barang yang haram, pakaian yang dipakai dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia diberi makanan dari barang yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan diijabai oleh Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM yang dimuliakan Allah, coba kita kupas makna hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, Allah Subhanahu wa ta'ala thayyib. Makna thayyib adalah munazzahun anin naqais. Jadi Allah itu thayyib. Kalau letter lek maknanya bagus. Apa makna bagus bagi Allah? Munazzahun anin naqais. Allah itu dijauhkan dari sifat kurang. Jadi Allah itu tidak ada sifat kurangnya. Allah maha sempurna. Makna thayyib adalah bisa juga diartikan maha sempurna. Artinya terbebas dari sifat kurang. Jadi sifat kurang atau sifat yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, itu mengartikan thayyib. Jadi Allah itu thayyib, Allah itu terbebas dari sifat kurang, berarti Allah itu maha sempurna. Lalu layak balu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Makna thayyib yang kedua, tidak menerima kecuali yang thayyib, tidak menerima kecuali yang halal atau yang baik, yang sepi dari keharaman. Thayyib yang kedua maknanya bagus, halal, dan sepi dari perkara yang haram.
Maka layak balu ila thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Artinya layak balu syai'an min aqwalil abdi wa a'malih wa amwalih illa makana thayyiban ay hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat. Jadi artinya Allah itu zat yang maha sempurna, dijauhkan dari sifat kurang. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang thayyib, artinya yang bagus, yang halal, sepi atau terhindar dari keharaman. Maka Allah tidak menerima amal jika amal tersebut ada keburukannya, ada keharamannya. Allah tidak akan menerima ucapan seorang hamba kecuali ucapan itu yang baik. Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali amal itu baik, sepi dari keharaman. Dan Allah tidak menerima dari harta sedekah seseorang kecuali yang disedekahkan itu sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Jadi makna thayyib yang kedua itu bisa halal, bisa berarti hasanan baik, khalian anil muharramat, yang sepi dari perkara yang haram. Oleh karenanya Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang baik. Nah, makna thayyib, oleh karenanya kita kalau ibadah kepada Allah hendaknya dengan cara yang baik. Fala yutaqarrabu ilaih bisadaqatin haramin. Allah tidak akan menerima dari sedekah yang haram, tidak menerima. Ya, jadi sedekah yang haram Allah tidak menerima. Bahkan di dalam dawuhnya sahabat Ibnu Abbas annahu qol, sahabat Ibnu Abbas mengatakan begini, man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Jadi barang siapa yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, lalu dia sedekah dari penghasilan yang haram tadi, apakah diterima? Lam yuqbal minhu, Allah tidak akan menerimanya. Jadi kalau ada orang bekerja mencari nafkah dengan pekerjaan yang haram, ya, lalu digunakan sedekah, digunakan membantu orang, digunakan bangun masjid, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Tidak menerima amalnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fi ajrun wa kana ismu alaih. Barang siapa yang mencari harta yang haram, ya, barang siapa yang mencari harta yang haram, fatasaddaqa bihi, lalu setelah dapat harta yang haram niku dia sedekah, disedekahkan, lam yakun lahu fi ajrun, dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Wa kana ismu alaih. Jadi kalau ada orang misalkan judi, ya, ada orang judi menang, lalu hartanya digunakan untuk sedekah, nggih bangun masjid, dia tidak dapat pahala, tapi malah dosa. Ada orang mencuri, lalu hasil curiannya digunakan untuk bangun masjid, maka dia tidak dapat pahala dari sedekah ini, bahkan dia berdosa. Itu repotnya kalau orang hartanya haram digunakan sedekah, tidak akan diterima. Wa qala Sufyan As-Tsauri radhiyallahu taala mengatakan, man anfaqa minal haram fi taatillah kana kaman tahara saubil baul. Jadi Sufyan As-Tsauri seorang ulama besar, beliau mengatakan, barang siapa menginfakkan, mensedekahkan harta yang haram untuk ibadah kepada Allah. Jadi harta yang haram digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk nyantuni yatim piatu,
dari harta yang haram, maka kana kaman toharo saubil baul, maka hal itu tak ubahnya seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Mencuci pakaian dengan air kencing. Maknanya apa? Tidak akan bersih, tidak akan suci. Maka kalau ingin suci, kita mencuci pakaian hasilnya suci, ya harus dengan air yang tohir mutohir, jangan dengan menggunakan air kencing. Mencuci itu bagus, tapi kalau yang digunakan air kencing itu yang tidak bagusnya, itu yang tidak bagus. Oleh karenanya ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, layak balu ila thayyiban. Allah itu zat yang maha sempurna, bersih dari sifat-sifat kurang, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Kalau sedekah kecuali yang halal. Demikian pula seperti halnya harta adalah amal. Allah juga tidak akan menerima amal kita kecuali amal tersebut itu amal yang baik. Amal yang baik itu maknanya amal yang ikhlas. Kadzalika la yaqbalu minal amal illa thayyib al khalis min syaibatir riya wal ujub was sum'ah wa nahwiha. Jadi seperti halnya Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram, ya, tidak menerima. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kita kecuali amal itu thayyib, amal itu baik. Makna thayyib dalam amal itu lillah, ikhlas. Kita melakukannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bukan pamrih, bukan untuk mencari perhatian orang, bukan mencari pujian orang. Kalau kita beramal tapi niat kita hanya mencari popularitas, untuk mencari pujian orang, kita tidak dapat apa-apa. Di hadapan manusia amal kita banyak, tapi di hadapan Allah kita tidak punya amal. Sebab amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus mengusahakan bahwa amal kita itu harus amal yang ikhlas. Ikhlaskan niat kita, ya, hanya mencari ridho Allah taala. Makanya diajarkan di dalam niat sebelum ngaji, nawaitu ta'alluma linaili ridhallahi, dan seterusnya. Niat ingsun ngaji hanya mencari ridho Allah taala. Itu pertama. Wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi. Niat yang kedua menghilangkan kebodohan diriku dan niat ingin diajarkan kepada orang lain. Wa ibqail Islam. Niat melestarikan ajaran Islam. Fa inna baqal Islam bil ilmi. Karena lestarine agama Islam niku dengan ilmu. Niat pertama kita mencari ilmu, kita ngaji bukan untuk cari popularitas, tetapi niat kita adalah linaili ridhallahi, untuk mencari ridho Allah taala, baru nanti akan diterima. Makanya dieling nih teng mriki layak balu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu lillah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang baik atau harta yang thayyib, maknanya harta yang halal. Jadi kalau ada dua yang pokok yang harus kita pahami, kalau nisbatnya harta, kita ibadah dengan harta kita, maka harus kita pastikan harta kita yang kita sedekahkan itu betul-betul harta yang halal. Ya, kalau haram tidak bisa. Kita mencuri, kita korupsi, ya, kita menipu, lalu harta tersebut kita gunakan bangun masjid. Ini bukan jadi kebaikan tapi keburukan. Ibaratnya apa? Seperti dawuh Sufyan Ats-Tsauri, orang yang mencuri, korupsi, atau orang yang judi, ya, misalkan sedekah dari harta yang haram tadi, itu seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Kira-kira suci apa enggak?
Orang kalau cuci pakaian dengan air kencing, banyu yuh, itu suci apa enggak pakaiannya? Tidak. Meskipun niatnya bagus, tetapi kalau barang yang digunakan untuk sedekah ini tidak bagus, jadinya juga tidak bagus. Makanya kalau kita ingin ibadah dengan harta atau dengan makanan, sedekah dengan harta, dengan makanan, dengan apapun, pokoknya kita ingin sedekah apapun, maka harus kita pastikan yang kita berikan itu adalah harta yang halal, baru nanti diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin amal kita supaya diterima Allah harus thayyib. Makna amal thayyib adalah amal yang ikhlas. Allah tidak akan menerima kecuali amal yang ikhlas karena Allah. Makanya kalau kita melakukan apapun, kita puasa, nyapa tujuanmu poso? Golek ridhane Allah. Nyapa kowe kok salat? Golek ridhane Allah. Nyapa kowe kok ngaji? Golek ridhane Allah. Nyapa awakmu kok maca Quran? Golek ridhane Allah. Jadi semua amal kita berusaha, kita toto niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anam Husin. Kepada beliau disemangatkan. Ya, kita teruskan ya. Wa annallah subhanahu wa ta'ala amaral mursalin amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bima amara bil mursalin. Jadi memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu juga diperintahkan Allah kepada para rasul. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin ya dengan sesuatu perintah yang perintah ini juga diperintahkan Allah kepada orang-orang yang kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ayyuhar rusul, ini ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan, wahai para rasul, makanlah kalian semua dari makanan-makanan yang halal, wa'malu sholihan, dan beramalah dengan amal yang baik. Ini perintah Allah kepada para rasul. Lalu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin bagaimana? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari sebagian rizki yang halal yang aku berikan kepada kalian. Nah, dalam hadis ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat atau pengertian kepada kita bahwa Allah Ta'ala niku memerintahkan kepada para mukminin seperti halnya perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Apa itu? Untuk memakan makanan yang halal. Aisawa bainahum fil khitab biwujubi aklil halal. Artinya para rasul, para nabi dan orang-orang mukmin itu perintahnya disamakan oleh Allah Ta'ala dalam masalah memakan barang yang halal. Jadi para yang diwajibkan makan barang halal itu orang-orang mukmin. Para rasul juga diperintah Allah Ta'ala begitu. Mana lho? Mula ayate ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat.
Hei para rasul, hei para nabi, para rasul, makanlah kalian semua dari makanan-makanan yang halal. Lalu perintahnya Allah kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari sebagian rizki yang halal yang aku berikan kepada kalian. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan antara orang beriman dengan para nabi rasul di dalam perintah wajibnya makan barang yang halal. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya makan yang halal tadi. Betapa pentingnya makan yang halal. Oleh karena sampai didawuhkan kalau makanan itu haram, kemudian dalam diri kita tumbuh daging dari makanan yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih berhak untuk daging tersebut. Allah sampai didawuhkan manabata min haram, ya, manabata min haram fannaru aulabi. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka neraka lebih pantas bagi orang tersebut. Maka ini berat, jangan sampai kita makan makanan yang haram. Di samping itu, makanan yang haram ini akan menjadikan gelapnya hati. Jadi hati itu, hati kita niki akan menjadi peteng, gelap dengan sebab makanan yang haram. Hati menjadi gelap, anggota tubuh akan berat melakukan ibadah. Jadi anggota tubuh berat melakukan ibadah. Makanya terkadang kita kalau terasa berat melakukan ibadah, arep jamaah abot, arep sholat abot, arep poso abot, nggih. Coba kita teliti, jangan-jangan itu karena makanan kita, karena minuman kita. Jangan-jangan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita itu makanan yang haram, minuman yang haram. Yang jelas kalau orang itu makan makanan yang haram, maka asot jawarikhuh sya'a am aba. Man akalal haram asot jawarikhuh. Barang siapa yang makan makanan atau minum minuman yang haram, maka asot jawarikhuh, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Maka terkadang meripat atau mata itu terkadang tidak bisa menghindari dari melihat yang haram. Terkadang lisan tidak bisa berucap kecuali yang haram. Lisan, pikiran tidak bisa memikirkan kecuali sing elek-elek sing dipikirno. Lah ini terkadang karena pengaruh dari makanan. Makanya didawuh nih man akalal haram, barang siapa yang makan haram, maka asot jawarihu, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik dia sengaja atau tidak, karena pengaruh dari makanan ini, pengaruh dari makanan. Tapi sebaliknya, man akalal halal ta'at jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan halal atau minum minuman halal, maka anggota tubuhnya akan mudah melakukan ibadah kepada Allah, enteng mengajaknya untuk ibadah, meskipun terkadang tidak dikehendaki. Maka di sini pentingnya makanan dan minuman yang halal, ya. Makanya napa niku sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi rasul dan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama. Apa perintahnya? Biwujudi aklil halal. Para nabi juga diperintah makan halal, orang-orang yang beriman juga diperintahkan makanan dan minuman yang halal, karena sangat pentingnya makanan yang halal tadi. Kemudian terusnya tsumma dzakara rajul. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang lelaki. Seorang lelaki ini secara zahir dia ahli ibadah.
Secara dohir ketoke dheweke niku orang yang mempengibadah, ketoke dheweke niku orang yang zuhud. Wis pokok abid, orang sing top, ibadahnya luar biasa, ketoke. Tetapi yang bermasalah adalah makanannya. Yang bermasalah adalah makanannya, minumannya. Maka ini menjadikan amalnya ditolak oleh Allah Ta'ala, menjadikan doa-doanya tidak diijabai oleh Allah Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi menjelaskan tsumma dzakara rajul yutilus safar. Seorang lelaki, ada seorang lelaki yutilus safar. Dia memanjangkan perjalanan, ai lima huwa ta'ah. Mungkin kal haji wal jihad wasilaturahim. Laki-laki niku sering menempuh perjalanan, sering kaji, sering umroh misalnya. Contohnya teng mriki untuk pergi haji, kal haji atau jihad, dia sering melangkahkan kakinya untuk jihad, untuk silaturahim. Kemudian as'as itu wasahul jildi, nggih. Jadi tubuhnya awak ini ku rapatek diopeni, rambutnya rewok-rewok. Nah, rewok-rewok itu kumal. Rambutnya kumal, wis ora tek diopeni, wis kaya wong zuhud. Kemudian aghbar, ay asobal ghubar jasadahu wasaubahu hatta ghayyara launahuma. Awake nggih, awake kelambine kena debu mergo seringnya silaturahim, seringnya menempuh perjalanan jauh untuk ibadah. Kemudian kata Nabi, laki-laki ini berdoa kepada Allah, yamuddu yadeh, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Terus dia meminta kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi terus pundi? Wa mat'amu ay wal hal annahu mat'amuhu haram wa masyrabu haram wa malsabu haram wa ghudhiya bil haram. Lalu kata Nabi, tapi kesalahannya, salai atau sayangnya, ya, sayangnya dari orang laki-laki ini, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apa yang dimakan setiap hari, camilannya itu juga haram. Ketika kecil dia didulang saka panganan yang haram. Maka kata Nabi dos pundi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan diijabai oleh Allah Ta'ala. Ini memberikan isyarah kepada kita, ya. Kanjeng Nabi ini memberi isyarah kepada kita dos pundi, wong niku senajan sregep ngibadah, ya, senajan sregep ngibadah, senajan sering ndonga ning Allah Ta'ala, munajat tenanan ning Allah, tapi kalau makanannya haram, kalau minumannya haram, pakaiannya haram, maka doanya tidak akan diijabai oleh Allah. Ini poin pentingnya. Senajan dheweke ahli ibadah, meskipun demikian, ahli ibadah, ahli zikir misalnya, ahli pokoknya luar biasa lah ibadahnya, ya. Bahkan diibaratnya menurut pandangan manusia dia itu orang yang zuhud, sregep ngibadah. Tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai itu haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin akan diterima doa-doanya? Bagaimana mungkin akan diterima ibadahnya? Tidak akan mungkin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sangat penting bagi kita, benar ya, hati-hati. Ini bagi kita semua, para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, golek rezeki penting, tapi ojo ngelalek ke rizki sing halal. Karena rizki yang haram itu akan menjadikan jasad kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Hati-hati, luweh becik mangan jangan kangkung senajan tapi halal daripada makan sate tapi haram. Harus begitu. Luweh becik peda hontel tapi halal daripada mobil tapi haram. Itu harus begitu, prinsip. Jadi orang itu kalau makanannya haram, ya, senajan
iso ngibadah sregep, ndonga sregep, doanya ndak akan dikabul oleh Allah taala. Mula diceritakan teng mriki wanukila an Wahab bin Munabbih annahu qol balaghani anna Musa alaihi salam maro birajul qaim yad'u wa yatadarra tawilan wa huwa yanzuru ilaih faqala Musa ya Rabb ammastajabta li abdika. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, balaghani, telah sampai kepadaku sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam pernah lewat berjumpa dengan seorang lelaki, orang itu lagi sholat. Setelah sholat dia itu tadarruk DP berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang lama. Lalu Nabi Musa, tapi dia berdoa kepada Allah, dungane suwi ngono. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Musa, faqala Musa, ya Rabb, ya Allah, ammastajab tali abdika, apakah doa hambamu tersebut akan kau ijabahi? Fa'auhallah ta'ala ilaih, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, innahu laubaka hatta talifat nafsuhu wa rafa'ayatuhu hatta balagha ana as-sama mastajabtulahu. Wahai Musa, ketahuilah, umpama laki-laki yang berdoa itu sampai nangis ya, sampai awake ciloko, atau dia mengangkat tangannya sampai tangannya itu menyentuh langit sana, aku, kata Allah Ta'ala, mastajabtulahu, aku tidak akan mengijabahi doanya. Kenapa? Innahu qala ya Rabb lima dzalik. Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa engkau tidak mengijabainya? Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, li anna fi batnihi haram, karena dalam perutnya orang itu, wahai Musa, ada makanan, ada minuman yang haram. Wa ala dhahrihi al haram, yang dipakai pakaiannya itu dari barang yang haram. Wa fi baitihi haram, di dalam rumahnya terdapat harta yang haram. Maka mbok sampai dheweke nangis kejeret, tidak akan aku ijabahi wahai Musa. Mula nate napa niku ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah berkata begini, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah menjadikan doaku dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka faqalallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad lantas menjawab nopo, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Nggih, nek kepengin dongamu diijabahi dening Allah Ta'ala, atib mat'amaka. Nggih, halalkan makananmu. Halalno pangananmu, halalkan minumanmu, makanan minuman yang kamu masukkan ke dalam perutmu, cari yang halal. Niscaya doamu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, mudah-mudahan hadis ini memotivasi kita semuanya nggih untuk napa niku benar-benar kita harus berhati-hati, jangan sampai kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam diri kita, tubuh kita, kecuali makanan minuman yang halal, sehingga ibadah kita akan dijabahi Allah, diterima Allah Ta'ala, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita. Amin. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini dengan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Mari kita berdoa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya orang yang akan selamat di dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang berkah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kaum perkasa Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Akhir kata dari saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.